Halo, kami dari kelompok Parserah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael Jonathan Halim dengan NIM 135211124. Oke, jadi untuk tugas besar TBFO, kami disuruh membuat untuk JavaScript parser. Dan untuk tugas ini, pertama, kami disuruh untuk membuat Finite Automata untuk memeriksa apakah suatu nama variabel itu valid atau tidak, dan apakah suatu ekspresi itu valid atau tidak di dalam JavaScript. Jadi untuk demo kali ini kita mulai dengan penjelasan Finite Automata terlebih dahulu. Jadi untuk memeriksa apakah suatu nama variabel JavaScript itu valid atau tidak, saya membuat sebuah FA yang memiliki 3 state, di mana ada state pertama sebagai start state dan state kedua sebagai final state. Jadi di sini itu cukup simple. Jadi dari start state ini akan pergi ke final state ketika dia menerima karakter berupa A sehingga Z kecil, A hingga Z besar, $sign, atau underscore gitu ya. Dan ketika dia menerima input itu, dia akan menuju ke final state. Dan dia akan looping terus untuk segala input yang valid gitu ya. Termasuk angka itu sendiri, karena di nama variabel di JavaScript itu tidak boleh diawali dengan angka gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari start state dia selain simbol-simbol yang diperbolehkan, jadi dia akan masuk ke dead state, yaitu state ketiga gitu. Jadi kalau dia nge-reach ke dead state, artinya nama variabel itu sudah tidak valid. Nah, kalau dari dua, kalau misalnya dia menerima simbol yang tidak valid juga, dia akan masuk ke dead state. Seperti itu. Dan ini ada fungsi check variabelnya sendiri. Jadi untuk Finite Automata untuk memeriksa apakah sebuah ekspresi itu valid atau tidak, kita akan mulai dari start state-nya itu, yaitu start state pertama. Jadi saat di state pertama menerima input berupa karakter yang valid untuk suatu nama variabel, maka dia akan ke state kedua, yaitu final state. Dan juga kalau dia menerima angka, dia akan ke state 4, yaitu dimana si Finite Automata ini akan menganggap bahwa apabila suatu input diawali dengan angka, maka untuk seterusnya harus angka. Kenapa? Karena nama variabel itu tidak valid kalau diawali dengan angka gitu. Nah, apabila dia menerima input yang tidak valid, maka dia langsung ke dead state gitu. Nah, dari 2 sendiri itu dia bisa ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, atau ke 10. Nah, jadi di state kedua ini dia akan ke 5 apabila dia menerima spasi. Dia akan ke 6 apabila dia menerima operator aritmetik, ke 7 apabila menerima dan, ke 8 itu atau, ke 9 itu lebih besar atau kurang dari, terus ke 10 itu kalau dia menerima sama dengan gitu. Oke, nah jadi kalau dia menerima spasi, dia akan ke 5. Jadi di Finite Automata ini juga akan memeriksa spasi gitu, karena bisa aja spasi itu lebih dari 1 gitu. Makanya di dalam state 5 kita melakukan looping spasi gitu. Di sini semua state itu akan menuju ke state ketiga apabila input itu tidak valid. Jadi kalau kita langsung menemukan syntax error gitu ya istilahnya, kita langsung anggap itu tidak valid untuk keseluruhannya. Jadi kita tidak perlu memeriksa sampai belakang-belakangnya ada valid, ada memeriksa string belakangnya. Kalau kita udah nemu suatu yang tidak valid, dia langsung ke dead state gitu. Nah, untuk di state 6 sendiri itu bisa kembali ke 4 dan bisa kembali ke 2 lagi gitu. Untuk memeriksa ekspresi selanjutnya dengan angka atau si variabel itu. Oke, jadi kalau dia ke 7 dia akan memeriksa untuk operator dan gitu. Jadi dan itu kan ada dan 2 dan gitu ya, ada yang binary operation sama logic operation gitu. Sama untuk yang 8 juga itu atau, dan 9 ini untuk memeriksa lebih besar atau kurang dari. Dan untuk yang ke-10 ini untuk ngecek sama dengan yang 2 kali gitu ya.
Oke. Nah, jadi semua ini akan kembali ya ke kedua lagi gitu untuk meneruskan si ekspresi itu, memeriksa ekspresinya. Kurang lebih seperti itu untuk FA untuk memeriksa expression. Nah, ini kalau kita mau memeriksa di tubes kami sudah kami buatkan juga untuk tes check variable atau tes check expressionnya. Untuk memeriksanya bisa cukup di folder src ini kita ketik komen seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi jika diawali $sign maka dia akan valid, dan apabila dia diawali dengan angka maka dia tidak akan valid. Begitu juga dengan yang tes check expression. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan konteks pre-grammar yang telah kami buat, yaitu di dalam file txt yang kemudian akan diproses dan dibaca oleh grammar reader. Nah, yang pertama ada terminal-terminal yang dibutuhkan di dalam CFG ini, berisi keyword-keyword, keyword-keyword syntax JavaScript, juga ada simbol-simbol seperti simbol operator, dalam kurung, dan sebagainya, termasuk juga karakter-karakter ASCII, yaitu alfabet, angka-angka, dan simbol-simbol lainnya. Kami juga memasukkan tab yang berupa 4 spasi dan juga hanya 1 spasi di dalam terminal ini. Untuk tab yang berupa \t itu tidak dihandle di dalam grammar ini, tetapi dihandle di dalam code splitter. Nah, kemudian juga ada variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada production yang menentukan bahasa yang akan diturunkan oleh CFG ini. Yang pertama kami mendefinisikan production untuk operator-operator. Di sini ada assignment, operator, comparison operator, arithmetic, kemudian juga untuk logical. Nah, untuk operator di atas ini kami bagi menjadi 2 juga, yaitu ada binary operator dan unary operator. Nah, untuk ternary operator atau conditional operator kami juga definisikan sebenarnya di bawah, tetapi langsung kami definisikan bersamaan dengan ekspresinya. Nah, selanjutnya kami mendefinisikan production untuk angka-angka yang terdiri dari atas 3, yaitu production untuk integer, kemudian juga ada big integer, yaitu integer tetapi diikuti oleh simbol n, kemudian juga ada float. Nah, kemudian selanjutnya production yang menghandle penurunan string, yaitu ada alfabet, kemudian juga printable ASCII dan lainnya, yang sehingga dapat didefinisikan production untuk string terbagi menjadi 3, yaitu double quote string, yaitu string diapit double quote, single quote string, dan kemudian terakhir format string. Format string yaitu string yang diapit, simbol yang saya highlight ini. Untuk di JavaScript, format string ini memungkinkan di dalam suatu string dimasukkan suatu variabel yang berisi nilai, yang kemudian nilai itu digabungkan ke dalam string yang ingin dibuat. Selanjutnya kami mendefinisikan production untuk tipe-tipe data dan juga variabel. Nah, pertama ada boolean, kemudian nama variabel, kemudian ada array, object, pemanggilan fungsi. Untuk fungsinya sendiri kami definisikan di bawah. Juga ada pemanggilan objek, pemanggilan array, yaitu nama variabel yang menyimpan data array, kemudian diikuti oleh index yang ingin diakses. Kemudian primitif, yaitu tipe-tipe data yang primitif yang ada di dalam JavaScript. Dan kemudian kami mendefinisikan production data, yaitu mirip seperti ekspresi, yaitu sesuatu yang menyimpan dan mengembalikan nilai, tetapi hanya bagian kecil dari ekspresi itu sendiri. Nah, untuk ekspresi kami definisikan juga productionnya. Terdapat logical expression, arithmetic expression, string expression, conditional expression yang saya sebut tadi, yaitu yang melibatkan ternary operator atau conditional operator. Kemudian expression secara umum. Kemudian juga ada assignment. Kemudian declaration. Nah, declaration ini terbagi menjadi 2, yaitu ada deklarasi konstanta yang
menggunakan keyword const dan mewajibkan untuk menginisialisasi nilai variabel yang dideklarasi. Kemudian juga ada declaration lainnya yang menggunakan let atau var, yaitu deklarasi variabel yang tidak mewajibkan untuk menginisialisasi nilainya. Kemudian selanjutnya kami mendefinisikan statement. Nah, statement ini awalnya kami definisikan hanya dua dulu, yaitu terdiri atas expression dan juga declaration. Nah, statement-statement lain yang belum termasuk akan kami definisikan terpisah. Kemudian juga ada line, yaitu line dapat terdiri atas statement-statement dan yang diakhiri oleh titik koma. Kemudian body block terdiri atas line-line atau baris-baris kode dan juga dapat diapit kurung kurawal atau juga dapat berisi kosong, yaitu blok kode yang kosong. Nah, kemudian juga kami mendefinisikan multi-line comment dan selanjutnya yaitu kami mendefinisikan statement-statement yang belum termasuk ke dalam statement yang berada di atas tadi. Ada if statement, kemudian ada while statement, for function, try, catch, dan juga ada switch case. Nah, untuk production terakhir yaitu code, suatu code JavaScript itu diturunkan dengan menggunakan production body block. Nah, perlu saya juga sebutkan bahwa kami juga mendefinisikan production tambahan seperti if khusus di dalam loop, kemudian juga ada try catch khusus di dalam loop. Nah, hal ini memungkinkan suatu baris khusus yang untuk loop yaitu break dan continue itu dapat juga berada di dalam if jika if statement itu berada di dalam blok loop. Kemudian juga untuk fungsi kami lakukan hal yang sama, yaitu ada if khusus untuk fungsi sehingga di dalam if tersebut dapat memiliki baris return, dan juga while di dalam khusus dalam function, for khusus dalam function. Nah, juga ada yang 3 tingkat, yaitu if di dalam loop yang berada di dalam function, dan juga ada switch case di dalam loop yang ada di dalam function dan sebagainya. Nah, hal ini kami lakukan karena misalnya baris return itu kami di dalam CFG yang kami buat itu mewajibkan untuk berada di dalam function, sehingga perlu dilakukan dibuat production tambahan seperti yang telah disebutkan, termasuk juga seperti throw statement yang khusus di dalam try, catch finally, dan juga di dalam function. Selain itu juga break dan continue khusus di dalam loop. Jadi untuk code splitter, pertama-tama kita akan meread filenya dengan fungsi ini. Setelah itu kita akan langsung ke fungsi code splitter, yang dimana dia akan menggunakan read file tadi, lalu kita memisahkannya dengan new line, lalu kita menghilangkan tab yang terdapat di sana, kita menghilangkan komen juga di sini untuk komen single line-nya ya. Setelah itu kita akan memisahkan spasi, tetapi tidak dibuang spasinya. Setelah itu kita akan menghilangkan blank seperti ini, kita menghilangkan /t juga. Setelah itu kita akan menyederhanakan spasi yang ada, misalnya terdapat 5 spasi menjadi 1 spasi saja. Setelah itu kita akan split setiap char huruf operator dan statement. Setelah itu kita akan juga menghapus spasi antara huruf, angka, statement, beberapa char dengan selain huruf, angka, statement, dan beberapa char tersebut. Setelah itu kita juga akan menghapus spasi antara selain huruf, angka, dan beberapa char tersebut dengan huruf, angka, dan beberapa char tersebut. Setelah itu kita akan menggabungkan berikut ini menjadi satu kesatuan, misalnya ini menjadi satu karakter. Ini juga. Setelah itu kita juga akan menghilangkan spasi sebelum plus ataupun minus. Setelah itu kita juga akan mendelete spasi yang terdapat di dalam multiline comment. Kita juga akan menggabungkan berikut ini menjadi satu kesatuan, satu karakter. Habis itu kita akan membuang spasi setelah sama dengan jika tidak berderet sama dengan. Misalkan terdapat sama dengan, spasi sama dengan, maka spasinya akan disimpan. Tetapi selain seperti itu kita akan buang. Setelah itu kita akan menggabungkan karakter berikut ini menjadi satu kesatuan juga. Kita akan menghapus spasi sebelum karakter tersebut jika tidak di dalam string. Setelah itu kita akan menghapus spasi sebelum karakter tersebut
Jika tidak di dalam string juga, setelah itu kita akan menghapus spasi setelah karakter tersebut. Kita akan menghapus spasi setelah kurung tersebut. Setelah itu kita juga akan mencari apakah multiline ditutup atau tidak. Misalkan sudah ada ini, maka kita harus mencari bintang slash-nya ini, karakter bintang slash ini. Kalau misalnya ada berarti ditutup, kalau misalnya tidak berarti tidak. Dan ini juga sudah terdapat algoritmanya. Setelah itu kita akan lihat, kalau misalkan ditutup, kita akan menghapus semua multiline komennya. Tapi jika tidak ditutup, maka akan kita biarkan saja. Setelah itu kita juga akan menghapus jika ada spasi di paling akhir dari file, misalkan seperti ini gitu. Setelah itu kita akan mereturn resultnya, seperti itu. Untuk tesnya sendiri, terdapat ini, kita bisa contohnya txt yang ini ya, kita coba. Nah, jadi seperti ini, function do something, di sini menjadi function, menjadi satu kesatuan, tapi do something itu menjadi terpisah-pisah. Dan untuk tabnya sendiri sudah tidak ada ya, bisa kita lihat gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang kami gunakan dalam pembacaan CFG dan kemudian mengubahnya ke dalam bentuk CNF. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terdapat dua variabel global yang digunakan dalam algoritma menghilangkan production epsilon dan juga menghilangkan unit production. Kedua variabel global ini digunakan karena kami menggunakan prinsip dynamic programming dalam memproses production tersebut. Kemudian ada fungsi read grammar, membaca file txt yang telah dibuat, yaitu berisi grammar-grammar yang telah kami definisikan dan mengembalikan suatu list of production. Production itu berupa tuple dengan elemen pertama yaitu head dari production dan elemen kedua yaitu body dari production. Nah, body ini berupa list of terminal yang telah didefinisikan. Kemudian masuk ke algoritma menghilangkan production epsilon. Terdapat is epsilon prod menerima argumen suatu body dari production dan mengembalikan true apabila body itu hanya terdiri atas epsilon. Kemudian is epsilon var yaitu mengembalikan true apabila suatu variabel memiliki production yang badinya hanya berupa epsilon. Nah, kemudian fungsi is nullable menggunakan prinsip rekursif dan dynamic programming untuk menentukan apakah suatu variabel itu bersifat nullable. Untuk basisnya yaitu suatu variabel yang memiliki production dan badinya itu hanya terdiri atas epsilon, tentu variabel itu bersifat nullable. Nah, kemudian untuk induksinya itu sendiri, apabila suatu variabel B misalnya memiliki production yang badinya terdiri atas variabel tanpa terminal dan semua variabel di dalam body itu bersifat nullable, maka variabel B tersebut juga bersifat nullable. Nah, ada juga generate from nullable, yaitu suatu fungsi yang mengenerate body-body baru dari suatu production akibat adanya eliminasi produksi epsilon. Nah, kemudian fungsi umumnya itu sendiri yaitu eliminate epsilon menggabungkan alur dari algoritma eliminate epsilon itu sendiri yang melibatkan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan di atasnya. Dan kemudian dengan pemanggilan fungsi ini akan mengembalikan suatu production baru yang produksi yang menghasilkan epsilon itu sudah dihilangkan. Kemudian masuk ke algoritma untuk menghilangkan unit production, yaitu ada is unit body mengembalikan true apabila suatu body hanya terdiri atas satu variabel. Kemudian is unit pairs, yaitu pasangan unit menentukan apakah suatu pairs itu merupakan pasangan unit. Untuk penjelasan mengenai pasangan unit dan juga algoritma rekursif yang digunakan dalam eliminasi production unit ini dapat dilihat pada buku referensi mata kuliah ini. Nah, untuk is unit pairs ini juga menggunakan prinsip rekursif dan juga dynamic programming sama seperti is nullable.
dalam menentukan variabel nullable tadi. Nah, kemudian fungsi umumnya yaitu eliminate unit, menggabungkan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan di atas sehingga menerima suatu production dan mengembalikan production baru yang produksi-produksi unitnya sudah dihilangkan. Sekarang kita akan memasuki grammar reader, yaitu CFG to CNF. Nah, di sini kita terdapat eliminate resource variable yang memiliki dua parameter, yaitu productions dan variable. Nah, di sini terdapat beberapa step ya. Yang pertama itu step 1, kita akan mengappend variable yang menurunkan terminal ke dalam list tersebut, list atau array tersebut. Setelah itu kita akan step 2 aja, kita akan melakukan append variable yang menurunkan non-users variable ke dalam array tersebut juga. Setelah itu, kita di step 3, kita akan mengappend production yang sisi kirinya bukan merupakan users variable. Dan untuk step keempat, habis itu kita akan mengappendnya ke templates. Dan untuk step keempatnya, kita akan mempop users variable yang terdapat di sisi kanan production. Setelah itu, kita akan meriturn new production. Begitu. Setelah itu, kita akan lompat dulu ke convert to CNF-nya. Nah, di convert to CNF pun terdapat beberapa langkah-langkah juga. Yang pertama itu kita akan membuat production untuk setiap terminal yang ada di production. Nah, contohnya itu D yang menurunkan terminal A. Nah, D ini apa? D ini kita akan ambil dari variable aja gitu. Setelah itu untuk step berikutnya kita akan mengappend production dalam bentuk seperti ini. Misalkan B menurunkan terminal B maupun misalkan A menurunkan terminal DAD seperti ini gitu. Setelah itu kita akan merubah seperti yang tadi A menurunkan variabel DAD menjadi A menurunkan variabel XD. Mengapa? Karena sesuai aturannya production hanya boleh menurunkan dua variabel atau satu terminal. Sehingga di sini 3 variabel adalah salah. Sehingga kita ganti menjadi 2 variabel yang X sendiri merupakan 2 variabel. Sehingga ini sebenarnya sama gitu. Setelah itu kita return result. Setelah itu kita baru kita tambahkan, kita convert to dictionary. Ini gunanya untuk memudahkan kita untuk pencarian production-nya nanti. Setelah itu, untuk main programnya, untuk convert CFG to CNF-nya, pertama-tama kita akan read grammar-nya dulu. Setelah itu kita akan cek apakah valid atau tidak. Jika valid kita akan lanjut ke sini, jika tidak akan seperti ini. Nah, jika valid, tentunya kita akan melakukan step-step yang seharusnya, yaitu eliminate epsilon, eliminate unit production, eliminate users variable, convert to CNF, dan kita tambahkan yaitu convert to dictionary. Setelah itu, CNF pun jadi seperti itu. Oke, jadi untuk algoritma CEK-nya sendiri, kita menginisiasi tabelnya terlebih dahulu. Dan di fungsi CEK ini kita menerima argumen berupa terminal-terminalnya, yaitu string-string codingan yang JavaScript yang sudah di split gitu ya, menjadi terminal-terminal, dan juga CNF-nya gitu, si grammar-nya itu sendiri. Oke, jadi pertama kita akan membuat dictionary untuk si terminalnya. Jadi dictionary terminal ini maksudnya adalah kalau suatu variabel menurunkan terminal itu, maka kita akan menambahkan value dari key terminal ini dan menambahkan value-nya dengan si variabelnya gitu. Dan gitu juga untuk dictionary to variables. Jadi kalau kita nemu production yang menurunkan dua variabel, kita akan buatkan juga dictionary-nya gitu. Dan untuk kasus ini berarti kita menggunakan key-nya dengan tuple gitu. Jadi A, B gitu. A, B, dan dia value-nya adalah variabel-variabel yang menurunkan si dua variabel tersebut gitu. Jadi untuk table filling algorithmnya sendiri ini, jadi kita akan memasukkan ke tabel untuk production yang menurunkan satu terminal saja gitu. Dan yang kedua adalah ini kita akan mengfilling tabelnya. Jadi untuk setiap rule yang menurunkan dua variabel, kita akan memeriksa apakah di I, K ini mengandung si B dan juga di K+1
J ini mengandung si C. Kalau iya, kita akan menambahkan si variabel A itu ke table kita di sel I, J. Seperti itu. Sehingga jika proses table filling ini sudah selesai, kita akan memeriksa apakah starting variabel kita ini apakah dia ada di baris ke-0 dan kolom yaitu dari paling kanan, yaitu panjang dari si string itu dikurang 1 gitu. Apabila si starting variable kita yaitu code itu ada di pojok kanan atas, maka dia akan accepted, dan kalau tidak dia akan syntax error gitu. Jadi untuk CK ini sendiri itu kami menggunakan referensi dari Geeks4Geeks, dan ini adalah website referensi kami gitu. Dan kami menggunakan dictionary di sini yang berfungsi untuk mempercepat proses skema pencarian seperti itu. Jadi ini git log-nya. Dan ini untuk git statusnya. Halo, sekarang kita akan melakukan uji test case yang diberikan oleh tim asisten. Untuk memulai program yang sudah kita buat, pertama kita jalankan programnya dengan masuk ke directory source-nya. Nah, ini kalau udah ke ini, kita jalankan dengan Python main.py. Oke, jadi ini grammarnya sudah selesai diproses, dan sekarang kita sudah masuk ke main algoritmnya dengan tampilan UI seperti yang ada di layar. Jadi untuk menguji test case-nya, kita cukup mengetik nama file yang sudah kita masukkan ke folder test case ini. Jadi dimulai dengan tc1. Oke, jadi untuk tc1 ini sudah accepted. Kita lanjut ke tc2. Jadi di tc2 ini syntax error. Jadi di program kami memang terdapat kesalahan di bagian grammarnya. Untuk di variable printable ASCII without quotation and escape ini, kita kurang menambahkan keyword. Jadi pada tc2 ini ada string else. Jadi else ini tidak kami tangani untuk string, maka dianggap syntax error seperti itu. Lalu kita lanjut ke tc3. Oke, untuk tc3 accepted. Kita lanjut ke tc4. Oke, accepted. Lalu kita lanjut ke tc5. Oke, untuk tc5 ini syntax error karena emang terjadi kesalahan di grammar kami, yaitu untuk keyword error. Jadi keyword error ini terdapat dalam bentuk string, dan kita tidak menangani string dengan value yang memiliki keyword gitu. Kita lanjut ke tc6. Oke, untuk tc6 syntax error betul ya, karena ini ada kesalahan. Jadi kesalahannya ini terdapat pada switch-nya, ini tidak ada. Untuk case ini harus diawali untuk switch gitu. Oke, lanjut ke tc7. Syntax error ini salah karena di conditionalnya tidak ada bracketnya. Lalu ke tc8. tc8 juga salah karena penamaan variabel dan lain-lainnya. Lalu ke tc9. tc9 salah karena continue ini tidak ada di dalam loop block. Dan yang terakhir tc10. Ini juga syntax error karena try ini harus dipasangkan dengan catch. Jadi untuk demo dari kelompok kami segitu saja. Sudah kami uji semua test case dari tim asisten, dan kita terdapat dua kesalahan, yaitu di tc2 dan di tc5. Dan dua-duanya sama-sama syntax error yang seharusnya accepted, dan salahnya itu karena kita tidak menangani keyword untuk di dalam string. Oke, makasih.